Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semangat ya, rizki untuk terus bersemangat untuk menuntut ilmu, dan tentu karena kita menuntut ilmu Allah ya, maka tentu ini tidak terlepas dari zikir ya, zikir kepada Allah ya. Ini sebuah kombinasi yang dahsyat ya, yang membuat Allah demikian bangga ya kepada orang-orang yang hadir di dalamnya. Bahkan ketika Rasulullah ya membacakan hadis keutamaan ya majelis ilmu ini ya, bahwa Allah mendoakan ya, kemudian menyebut-nyebutnya di hadapan para malaikat ya. Ada seorang sahabat yang protes ya bertanya, ya Rasulullah, kan di tengah-tengah kita ada orang yang nggak serius ya. Nah ini mungkin tadi ada yang bukan nggak serius ya, ada yang disambi-sambi gitu ya. Ada yang nggak serius ya, ya Rasulullah. Masa mereka juga mendapatkan keutamaan seperti itu ya? Kata Rasulullah, ya. Bahkan mereka yang tidak serius ya, tidak sungguh-sungguh ya, itu mereka juga akan mendapatkan keutamaan ya, diviralkan namanya oleh Allah ya kepada penghuni langit dan bumi ya, termasuk ikan-ikan di lautan dan semut-semut di sarangnya di dalam tanah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan ya dan semangat untuk terus menuntut ilmu dan mewujudkan majelis ilmu yang berkualitas ya. Saya izin share screen. Ya. Kelihatan ya. Ya. Akhir dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuki tanggal berapa? 13 ya. Nggak terasa ya. Sudah masuki tanggal 13 bulan Rajab. Nggak terasa Rajabnya sudah berjalan sudah setengah jalan gitu ya. Dan aroma Ramadan itu harumnya semakin tercium ya. Ada sebuah kata bijak ya yang menyatakan Rajab itu adalah bulan menanam ya. Dan Rajab ini adalah salah satu dari 4 bulan haram yang disebutkan Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36 ya, yang tadi dibaca oleh Mbak Herlina ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi Masya Allah ya. Ternyata 12 bulan ini sudah ditetapkan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Nggak ujuk-ujuk ya, bukan penemuan ilmuwan misalnya gitu ya. Tapi 12 bulan ini adalah ketetapan Allah. Termasuk ketika kita sekarang bicara soal ada bulan Qamariyah, ada bulan Syamsiah ya. Maka dua-duanya ternyata sama-sama 12 bulan gitu ya. Kok bisa sama ya? Karena ternyata memang inna iddatash syuhuri ya, indallah ya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. 12 bulan itu ya, bukan buatan manusia. Dan di antaranya ada 4 bulan haram ya. Dan
Kemudian dikatakan oleh Allah, dzalikat dinul qayyim, ya, itulah ketetapan agama yang lurus, ya. Bahkan soal, ya, bulan saja, ya, ternyata adalah ketetapan agama, ya. Maka fala taslimu fihinna anfusakum, ya. Janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, ya. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, jadi frasa itu tadi, ya, Ad-Dinul Qayyim, ya, dalam ayat ini, ya, itu ternyata adalah sebuah penghormatan, ya, bahwa penghormatan terhadap bulan-bulan haram ini merupakan ajaran agama samawi, ya, yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW, ya, belum menjadi nabi sekalipun, ya, masyarakat Arab jahiliyah itu sudah mengenal istilah bulan haram ini, ya. Bahkan disebut ada sebuah suku Mudhar, ya, yang mereka begitu mengagungkan bulan haram ini, ya, sehingga mereka mengharamkan peperangan di dalamnya. Bahkan dikatakan seandainya, ya, ada orang yang berpapasan dengan pembunuh ayah atau saudaranya, ia akan membiarkannya. Artinya ini kan sesuatu yang menyakitkan, ya, sangat menyakitkan. Bertemu dengan pembunuh ayah atau saudara, ya, itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Dan ini berpapasan, gitu, ya, sudah ketemu berpapasan, adep-adepan, gitu, ya. Tapi kalau ketemunya ini di bulan haram, mereka ini akan saling membiarkan, ya, karena begitu mulianya, ya, bulan-bulan haram ini dalam tradisi mereka, ya. Ini Masya Allah, ya. Jadi bulan haram ini ternyata bukan hanya monopoli umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sudah sedemikian lama, ya. Dan ini ada 4 bulan haram, ya, yang 3 berturutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan yang 1, ya, yaitu bulan ini adalah bulan Rajab, ya. Ini terpisah, ya, mendahului, ya. Kalau sebenarnya sih bukan mendahului, ya. Ini malah belakangan, ya. Kalau kita menghitung Muharram itu di depan, ya, maka dia di tengah-tengah, ya. Jadi akhir tahun, ya, sampai disambung awal tahun, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram itu di akhir dan awal tahun. Kemudian di tengah-tengah tahun adalah bulan Rajab, ya. Ini penting, ya, kita tandain sungguh-sungguh, ya, 4 bulan haram ini, ya, kita tandain. Kalau perlu kita kasih tanda khusus, gitu, ya, di kalender, supaya kita tidak kehilangan momen yang sangat berharga ini, ya. Mengapa disebut bulan haram, ya? Karena ini, ya, karena di bulan haram ini perbuatan baik itu dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, bila berbuat buruk juga akan dilipat gandakan dosanya, ya. Sehingga ini yang membuat bulan haram ini begitu spesial, ya, karena itu, ya, mungkin ketika kita biasa membaca Al-Quran, ya, 1 juz 1 hari, ya, itu pahalanya 10 kali lipat, ya, maka di bulan haram ini dilipat gandakan. Dan dilipat gandakan ini kita nggak tahu, ya. Ini yang menjadi rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia menjadi 2 kali lipat, ya, atau mungkin cuma 1,2 kali lipat, ya, atau bahkan mungkin ribuan, ya, atau jutaan kali lipat, ya. Ini disembunyikan oleh Allah faktor pengali, ya, di bulan haram ini. Ini yang membuat seharusnya, ya, orang-orang yang memahami itu menjadi bersemangat, gitu, ya. Karena apa? Karena pelipat gandaannya kita tidak tahu, ya. Yang tentu kita berharap pelipat gandaannya itu akan menjadi sebuah kejutan, ya, kejutan manis nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan kenapa kok mulia malah disebut haram, gitu, ya? Bukannya haram itu nggak boleh, gitu, ya? Haram itu dilarang, gitu, ya.
Nah, ternyata ini ya, jadi sesuatu yang mulia itu perlu dipagari, perlu dijaga agar terjaga kemuliaannya. Dan pagar itu bernama haram atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi larangan-larangan ini diingatkan kembali gitu ya di bulan haram ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Untuk menjaga kemuliaan dan kesucian dari bulan haram ini ya. Dan salah satu ibadah ya yang diperbanyak di bulan haram ini adalah puasa ya. Sufyan Ats-Tsauri ya, seorang ulama ya pada masa Harun Ar-Rasyid ya, mengatakan pada bulan haram aku suka berpuasa di dalamnya ya. Ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga mempunyai salah satu amal unggulan itu berpuasa di bulan haram ya. Jadi nggak dihitung ya. Mungkin kalau di bulan-bulan biasa ya, itu selain bulan haram ya, kita mengenal ada puasa-puasa sunnah ya. Senin Kamis, Ayyamul Bid ya, atau mungkin yang paling banyak itu ya, yang paling boleh diperbolehkan itu adalah yang kita kenal sebagai puasa Daud ya. Tapi di bulan haram ya, bahkan Aisyah radhiyallahu an pernah menyatakan Rasulullah itu seperti nggak pernah berbuka ya, kayak puasa terus gitu ya di bulan-bulan haram ini, saking banyaknya berpuasa ya. Dan tadi pagi hikmah Jumat ya yang disebarkan oleh tim dakwah, Masya Allah ya, ternyata ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa mereka yang paling lama ya lapar di hari kiamat, di hari akhirat adalah mereka yang paling banyak kenyang di dunia. Ya, jadi memang dunia ini adalah tempat menanam ya. Nanti di akhirat itulah ya kita akan mendapat balasannya. Jadi kalau sekarang kita bersusah-susah ya, insya Allah nanti di akhirat kita akan dapatkan manisnya surga Allah Subhanahu Wa Taala ya. Begitu juga ketika kita bersulit-sulit, bersusah-susah ya menghadirkan kajian ini, insya Allah ya nanti Allah akan menghadirkan balasannya di akhiratnya. Nah ini ya, jadi ada Abu Bakar Al-Bakhi ya mengatakan bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman. Jadi ini perumpamaan bulan Rajab. Jadi kalau udah dekat, udah Rajab ya biasanya ada doa ya. Ada doa bulan Rajab itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan ya. Ini tanda-tanda ya, tanda-tanda Ramadan itu sudah semakin dekat ya. Maka kita perlu menanam apa? Menanam benih-benih kebaikan ya. Kemudian nanti di bulan Sya'ban ya kita sirami ya benih-benih kebaikan yang kita tanam itu, sehingga nanti di bulan Ramadan itu tinggal memanen ya. Jadi ketika seseorang itu masih menanam ya, jadi di bulan Ramadan tiba-tiba dia puasa ya, dan sebelumnya nggak pernah belajar puasa ya, nggak memperbanyak puasa. Tiba-tiba punya target malam itu qiyamul lail ya, padahal di bulan-bulan sebelumnya nggak pernah qiyamul lail ya. Atau mungkin biasa qiyamul lail tapi yang minimalis 2 rakaat aja. Begitu ketemu Ramadan pengennya satu malam itu bisa katakanlah 1 juz gitu ya, sehingga bisa hatam. Atau mungkin punya target nanti Ramadan pengennya hatam berapa? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali mungkin ya. Atau ya udahlah hatam 1 kali juga udah alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau sebelumnya tidak pernah menanam gitu ya, itu akan menjadi kesulitan ya, nggak bisa menikmati, apalagi sampai meraih keberkahannya. Yang ada itu capek ya. Di bulan Ramadan itu capek mengejar target-target yang kita buat ya untuk ya
mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan ya. Padahal bulan Rajab ini kita juga ada kesempatan ya untuk mendapatkan pelipat gandaan pahala ya. Jadi masih ada, kalau sekarang tanggal 13 ya kurang lebih masih ada 14 hari lagi ya untuk kita menanam ya benih-benih kebaikan ya apapun itu ya. Nah, ini saya ulang lagi ya ayat surat At-Taubah ayat 36 ya. Kalau tadi pembahasan tentang Ad-Dinul Qayyim ya, maka salah satu pesan penting ya di bulan Rajab ini adalah fala ya. Bulan haram ya, khususnya di bulan Rajab ini adalah fala tatlimu fihinna anfusakum ya. Janganlah kamu mengani dalam bulan yang 4 itu ya. Mengapa ya? Ini sebuah rahasia juga ya. Mengapa ada sebuah pesan khusus ya? Jangan menganiaya dirimu sendiri ya. Nah, jadi ternyata ini akan menjadi amalan prioritas ya, atau amal unggulan ya di bulan Rajab dan bulan-bulan haram yang lain, yaitu menghentikan segala bentuk kezaliman terhadap diri sendiri ya. Kemudian banyak yang bertanya, bagaimana mungkin ya seseorang akan menzolimi dirinya sendiri? Ada juga biasanya orang menzolimi orang lain ya, mukulin gitu ya, atau ngata-ngatain gitu ya, atau apalagi marahin gitu ya. Itu menzolimi orang lain ya, atau mungkin mengambil hartanya ya. Ini bagaimana seseorang menzolimi diri sendiri ya? Nah, ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ya, di bulan-bulan haram hentikanlah segala bentuk kezoliman terhadap diri sendiri. Ya, seperti apa ya? Bisa jadi ya ada orang ya yang salah dalam beramal dengan tidak menjaga prioritas. Ya. Jadi seolah-olah dia mendaki gunung yang tinggi tapi nggak nyampe-nyampe gitu ya. Karena apa? Ada bentuk kezoliman terhadap diri sendiri yang tidak ditinggalkan meskipun dia melakukan banyak amal-amal soleh. Ya. Bukan amalnya salah ya, amalnya amal soleh ya. Tapi karena tidak menghentikan kezoliman terhadap diri sendiri, sehingga amalnya itu seperti ya nggak nyampe-nyampe ke puncak ya. Nih ya. Sebagian orang mengutamakan memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab ya. Ini ramai ya biasanya kalau di bulan Rajab itu banyak orang yang nanya, emang bener ya? Katanya puasa Rajab itu bid'ah ya? Nggak ada ketentuannya ya, nggak ada nasnya ya. Sementara ada juga yang ya tetap berpuasa gitu ya, meskipun ya tahu bahwa itu nggak ada ketentuannya. Katanya puasa Rajab itu ada yang mengatakan 10 hari misalnya gitu ya. Nah, dia ya ingin ya mendapatkan keutamaan puasa sunnah di bulan Rajab, tapi dia lupa berhenti dari makanan yang haram dan berhenti dari kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa dia kerjakan. Dia puasa ya, tapi ya kalau dia suami, dia membawa harta yang haram ya ke rumahnya, memberi makan dari harta yang haram untuk anak istrinya. Nah, ya, sementara dia ngajak puasa juga, bukan cuma ngajak, dia sendiri juga puasa. Ya. Tapi hartanya ternyata harta yang haram, nggak berhenti dari maksiat. Ya. Maka mungkin ya dia akan mendapatkan pahala dari puasa, tapi ada dosa ya yang berlipat ganda juga ya, karena tadi bulan haram ya itu juga melipat gandakan dosa. Ya. Jadi sesungguhnya lebih utama berhenti dari makan makanan yang haram, menghentikan berbagai maksiat atau kemungkaran ketimbang memperbanyak amalan sunnahnya. Karena apa? Berhenti dari makan makanan haram itu adalah kewajiban. Ya. Sementara amalan sunnah ya sunnah tidak wajib ya. Berhenti dari maksiat itu juga kewajiban. Ya. Jadi ini adalah soal tataran antara wajib dan sunnah. Jadi yang utama mana? Tentu yang lebih utama adalah yang wajib. Ya. Ya, wajib itu adalah berhenti dari makanan haram dan berhenti dari kemaksiatan. Ya. Karena bisa jadi ya tambahan dosa dari melakukan maksiat, ya, makan makanan haram, itu tambahan dosanya bisa jadi lebih besar
daripada tambahan pahala yang didapat dari amalan-amalan sunnah. Meskipun ya mendingan dong melakukan amalan sunnah. Kalau enggak juga dosanya akan lebih berat lagi ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita melakukan amalan sunnah dan menghentikan ya hal-hal yang haram ya. Bisa jadi ya ada orang yang memperbanyak sholat dan puasa sunnah ya. Dia sholat sunnahnya enggak berhenti ya. Maksudnya dia tidak pernah meninggalkan ya amalan sholat sunnah ya karena memahami keutamaan misalnya sholat duha ya. Sholat duha itu katanya sedekah ya untuk sendi-sendi ya. Sholat duha itu ya ada juga ya orang yang sholat duha supaya rezekinya lancar ya. Tapi ketika dia tidak berhenti menzalimi dirinya sendiri ya, maka dia akan gagal ya mendapatkan manfaat dari sholat dan puasa sunnah. Secara dunia nggak dapat, apalagi secara akhirat ya. Ya, mungkin dia rajin sholat dan puasa. Ada orang yang rajin sholat tahajud ya, tapi dia kekeh nggak mau menutup aurat. Ya. Dengan mengatakan pintu surga itu banyak. Ya. Kita bisa masuk surga dengan pintu-pintu yang banyak. Maka saya mungkin dalam satu hal menutup aurat ya, saya tidak melakukannya. Tapi saya punya amalan-amalan yang lain ya. Dia mengatakan seperti itu. Ya, mungkin ada yang pernah mendengar ya seorang tokoh berkata seperti itu ya. Dia nggak mau menutup aurat dengan alasan ya dia memilih pintu surga yang lain. Ya. Padahal ya itu ya kita kembalikan bahwa menutup aurat itu wajib ya. Maka ketika seseorang itu tidak menutup aurat sepanjang hidupnya, bayangkan betapa panjangnya ya kezalimannya kepada dirinya sendiri karena dosa yang terus diperbuat dengan tidak menutup aurat. Ya. Bisa jadi juga ya ada orang yang bersemangat mengejar berbagai fadilah amalan sunnah, tapi tidak berhenti mendukung kezaliman dan orang-orang yang zalim. Ya. Ini sekarang sedang banyak ya kezaliman itu beredar di sekitar kita. Ya. Sampai-sampai masyarakat itu merasa di mana ya keadilan, ketenangan, keamanan ya ketika bahkan mereka yang seharusnya melindungi ya, rakyat, melindungi masyarakat, melindungi aset bangsa, malah melakukan pencurian ya, atau mungkin malah melakukan kezoliman ya. Nah, ketika ya seseorang ini ya melakukan proses mendukung kezaliman dan orang-orang zalim itu, maka fadilah amal sunnahnya akan bisa jadi bukan hanya kurang ya, tapi bahkan menjadi orang-orang yang bangkrut. Ya. Bisa jadi juga ada orang yang suka sedekah sunnah ya. Oh, Masya Allah ya. Suka mengadakan santunan yatim ya. Mungkin suka bikin bagi-bagi Jumat berkah ya. Sedekahnya banyak ya. Sehingga orang mengenal dia sebagai ahli sedekah ya. Tapi ya, dia tidak berhenti dari korupsinya ya. Jadi kalau dia pegawai sering pulang cepat misalnya ya, ini hati-hati ya. Jadi korupsi itu nggak mesti yang jumlahnya langsung miliaran, triliunan gitu ya. Korupsi ini bisa jadi ya kalau kita bekerja di sebuah instansi ya, nggak mesti pegawai negeri juga gitu ya. Kalau kita bekerja di sebuah kantor misalnya, kemudian kita memanfaatkan fasilitas kantor ya, yang seharusnya itu bukan ya hak kita ya, itu adalah korupsi ya. Ada misalnya ya pakai kertas ya atau numpang ngeprint ya gitu. Hati-hati ya dengan hal-hal kecil ya kalau kita lakukan itu terus-menerus itu akan menjadi penyakit ya yang berbentuk korupsi ya. Ini juga ya termasuk makan riba dan muamalah ribawiyah yang lainnya ya. Yang kita perlu jaga ya supaya sedekah kita
itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berasal dari harta yang bersih, harta yang halal, ya, bukan dari harta korupsi atau harta yang haram, ya. Ada juga ya orang-orang yang bersemangat berburu amalan sunnah, tapi dia juga gemar mencaci maki, ya, bahkan memfitnah saudaranya sesama muslim, ya. Ini hati-hati ya, kan memfitnah ya. Jangankan fitnah ya, kita bergunjing saja ya, gunjing atau gibah ya. Gibah itu adalah mengatakan sesuatu yang benar. Ya. Jadi benar, benar terjadi gitu ya. Misalnya, tahu nggak gitu ya, kemarin si A itu, apa misalnya, dia bilang si B pulang cepet ya, gak izin pada atasannya misalnya, ya. Itu memang terjadi ya. Tapi sebenarnya kan si A nggak suka kalau diomong-omongin gitu ya. Nah, maka itu namanya gibah ya, ngomongin orang lain, sementara orang lain itu nggak suka ya dengan sesuatu yang dibahas itu. Ya. Itu aja nggak boleh ya, apalagi sampai fitnah. Jadi gibah itu seperti memakan daging saudaranya sudah mati. Ya. Nauzubillah min dzalik ya, itu udah menjijikkan banget gitu ya. Apalagi kalau sampai fitnah ya. Memfitnah saudaranya sesama muslim ya. Ini juga makin berat lagi ya. Ini dikatakan bahwa fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan ya. Karena apa? Fitnah ini ada pembunuhan karakter ya seseorang ya. Jadi kalau sampai kita menyebarkan ya fitnah ya, berita bohong ya seperti yang dialami oleh Aisyah ya, binti Abu Bakar, istri Rasulullah, itu sungguh sebuah pembunuhan karakter ya. Ketika itu viral ya. Mungkin kalau kita sekarang istri pejabat ya melakukan selingkuh gitu ya dengan stafnya gitu ya. Dengan staf suaminya ya. Atau mungkin itu kan bodyguard ya sebenarnya, penjaga yang dia menunggu ya, yang terakhir menyapu kalau sampai ada yang ketinggalan ya, maka dia yang jaga ya. Nah, ini petugas keamanan ya, yang kan ini kan udah kayak yang viral kemarin aja gitu ya. Nah itu fitnah yang Masya Allah sampai membuat Aisyah itu sedang sakit tambah sakit ya, sakitnya tambah parah ya. Maka begitulah ya, fitnah ini membunuh karakter seseorang. Apalagi sekarang ya. Sekarang ini di era medsos ya. Kalau zaman dulu ya, itu nggak ada medsos, orang lupa ya, bisa lupa dengan seiring berlalunya waktu. Kalau sekarang orang bisa membongkar lagi ya, apa yang terjadi di masa lalu itu bisa disajikan lagi ya di media sosial dan kemudian viral lagi ya. Padahal mungkin yang melakukan sudah taubat ya, sudah tidak melakukan hal seperti itu lagi ya. Jadi kita perlu hati-hati ya dengan lidah ya, menjaga lidah kita ya, khususnya di bulan Rajab ini ya. Jangan sampai ya kita menjadi orang-orang yang bangkrut ya. Ini sebuah hadis dari riwayat Muslim ya. Rasulullah pernah bertanya ya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Ya, para sahabat menjawab, ya, menurut kami orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang nggak punya uang dan harta kekayaan. Ya. Mungkin kita juga kalau hadir di situ jawabannya sama ya. Oh iya, orang yang bangkrut itu ya kalau dia dagang terus uangnya habis ya. Bahkan bukan cuma habis, dia masih harus bayar yang ngeluarin uang lagi untuk menutup ya, modalnya. Ternyata apa jawab Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa, zakat, tapi ia selalu mencaci maki, menuduh, ya, dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Ya. Ini ya poinnya.
bahwa orang-orang ini bukan orang-orang kafir ya, bukan orang-orang yang nggak sholat ya, bukan orang-orang yang nggak puasa, bukan orang-orang yang nggak zakat. Bahkan mereka adalah ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat. Tapi menjadi orang-orang yang bangkrut. Karena apa? Karena tidak bisa menahan lisannya dari caci maki dan menuduh orang lain. Nah, ini penting ya kita ketika mendapat kabar itu melakukan klarifikasi ya. Jangan langsung menuduh ya. Jadi perlu klarifikasi ya. Kak gitu ya. Emang benar ya. Emang benar kamu tadi ngomongin aku begini gitu ya. Jangan langsung menuduh, ih kamu ya tadi ngomongin aku dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi pakai caci maki ya. Langsung bilang balik ya. Ini uh, akan menjadi orang atau golongan yang bangkrut ya. Juga makan harta orang lain ya. Makan harta orang lain ini perlu kita perhatikan ya. Nggak selalu makan harta orang lain itu dengan cara kita mengambil. Mengambil benar-benar kita ambil gitu ya. Misalnya kayak yang beberapa saat lalu pernah viral misalnya ada dana bantuan sosial ya diambil 10.000 ya. Kemudian dibuat makan-makan ya, itu makan harta orang lain ya, yang memang terang-terangan dipotong gitu ya. Tapi ada juga ya makan harta orang lain yang tidak terasa ya. Insya Allah nanti kita akan bahas itu ya di Salsa atau Sekolah Lansia Jakarta Selatan tentang waris. Waris itu salah satu sarana, loh kok sarana ya. Sarana makan harta orang lain yang tidak kita sadari. Kalau waris itu tidak segera dibagi ya. Jadi bayangkan ya, ketika waris ini para ulama di masa lalu itu begitu takutnya ya dengan makan harta orang lain khususnya dari waris ini sehingga mereka akan segera membagi waris itu begitu selesai pemakaman ya. Sudah selesai dikubur, langsung saat itu juga langsung dibagi warisnya. Apalagi kalau di sana ada harta anak yatim ya. Katakanlah kalau ada seorang ayah meninggal ya, kemudian dia meninggalkan istri dan anak-anak, berarti anaknya menjadi anak yatim ya. Kalau tidak langsung dibagi, ibunya berpotensi memakan harta anak yatim, anaknya sendiri. Emang bisa ya? Emang uh, apa? Pasti seorang ibu itu nggak sengaja gitu ya makan harta anaknya. Tapi itu bisa menjadi sarana makan harta orang lain ya, dalam ini harta anak yatim ya, ketika waris itu tidak langsung dibagi ya. Ibu makan harta anak yatimnya sendiri. Nah, untuk balik ya. Ini masyarakat kita masih ewuh pakewuh ya. Kalau masih ada orang tua kok kita bagi-bagi waris sih nggak sopan banget gitu. Padahal uh, ini ya. Jadi kalau harta ya ketika seseorang itu masih ada itu menjadi miliknya. Nah, ketika harta itu orang itu sudah meninggal maka hartanya adalah milik Allah. Allah yang berhak untuk membaginya sesuai dengan hukum waris ya. Ini sedikit ya teaser supaya nanti bersemangat untuk hadir di sekolah lansia yang insya Allah mulai hari Sabtu besok ya. Itu ada 2 sesi waris ya, karena ternyata begitu krusialnya ya masalah waris sehingga dahulu para ulama yaitu selalu mempelajari waris ini dengan sungguh-sungguh dan menerapkannya dengan segera ya. Begitu juga ya, orang yang bangkrut ini adalah orang yang membunuh dan menyakiti orang lain ya. Ini membunuh tadi ya, fitnah itu juga pembunuhan karakter, menyakiti orang lain itu juga nggak selalu sakit yang berdarah-darah ya, menyakiti hatinya itu juga adalah proses menyakiti orang lain ya. Menyakiti hati apalagi kalau itu terkait dengan pasangan kita, anak kita, orang tua kita ya. Tuh ketika mereka tersakiti itu Masya Allah ya, sampai ada seorang anak ya yang gak bisa mengalami sakaratul maut yang luar biasa beratnya ya. Karena apa? Ternyata dia menyakiti hati ibunya. Sehingga
Rasulullah memerintahkan ya kepada seorang sahabat untuk coba deh kamu pergi ya ke orang tua dari sahabat yang sedang sakaratul maut ini ya. Minta ya supaya dia memaafkan anaknya. Ya, sahabat ini datang, terus kemudian ibunya mengatakan, apa enggak, aku enggak mau memaafkan dia. Aku ya, mungkin kalau orang sekarang bilangnya apa, sakitnya itu di sini, sakitnya itu sakit banget gitu ya, menyakiti. Ya, disakiti oleh anak ya, itu luar biasa sakitnya, terasa sakitnya. Ya. Kemudian utusannya itu datang ya, menghadap lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah ibunya nggak mau maafin, katanya sakitnya sakit banget gitu ya. Jadi nggak mau dimaafin. Apapun yang terjadi ibu itu nggak mau maafkan. Oh ya sudah, kalau gitu kamu balik lagi ya. Katakan kepada ibu itu, kalau ibu nggak mau memaafkan, maka Rasulullah siap untuk membakarnya, ya. Membakar anakmu supaya sakaratul maut, mautnya itu datang gitu ya, nggak sekarat terus seperti ini. Ya. Kemudian disampaikan lagi oleh utusan itu kepada sang ibu, akhirnya ibu itu memaafkan anaknya. Dan akhirnya bisa ya masuk ya memasuki kematian ya dengan kematian yang lebih mudah gitu ya daripada yang sebelumnya udah berhari-hari ya sekarat nggak meninggal ya. Maka begitu ya, hati-hati ya menyakiti orang lain ini bukan hanya menyakiti secara fisik ya, tapi juga menyakiti hatinya ya. Jadi kalau ada kita merasa pernah ya lisan kita ya kayaknya menyakiti ya, jangan lupa minta maaf ya, jangan menunggu nanti mau puasa, jangan menunggu nanti mau lebaran ya, tapi segeralah minta maaf ya ketika mengetahui bahwa lisan kita sudah menyakiti orang lain ya. Apalagi sampai menyakiti sungguhan gitu ya, menyakiti anak kita ya, mungkin menyakiti apa ya kalau guru mungkin menyakiti murid ya, atau mungkin istri menyakiti suaminya, atau mungkin apa ada anak ya memukul orang tuanya ya, ini akan lebih berat lagi Pak dosanya ya. Apa yang terjadi setelah itu ya, orang-orang yang mencaci maki, menuduh, makan harta orang, membunuh, menyakiti orang lain itu apa yang terjadi? Pahalanya diambil ya. Jadi dia udah capek-capek sholat, ibaratnya dia udah ngumpulin nih, udah jadi istana nih gitu ya. Istananya itu diambil ya untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka yang sudah dicaci maki, sudah dituduh, sudah dimakan hartanya, mungkin sudah dibunuh, sudah disakiti. Ya, diambil sampai ya kalau nggak cukup sampai habis gitu ya. Ternyata nggak cukup ya, belum terpenuhi. Maka sebagian dosa dari orang-orang tersebut diambil ya untuk dibebankan kepada orang tersebut ya, sehingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka. Nah, untuk ya. Ini pasti kita akan membayangkan orang-orang ini adalah orang-orang yang penampilan yang baik ya, penampilan yang soleh, penampilan yang soleha. Karena apa ya? Karena dia rajin sholat ya, dia rajin puasa, dia rajin zakat ya. Tapi ternyata mengalami kejadian yang sangat menyedihkan ketika sampai di akhirat ya, direnggut gitu ya pahalanya oleh orang-orang yang sudah dizalimi ya, sampai akhirnya ditiban lagi gitu ya sama dosa dari orang-orang yang sudah dizalimi sampai akhirnya masuk ke dalam neraka ya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari kebangkrutan ya. Ini yang terakhir ya, saya mengingatkan untuk puasa Ayyamul Bid ya. Di mana puasa Ayyamul Bid ini keutamaannya adalah disebutkan di hadis riwayat Ibnu Majah, siapa saja yang berpuasa 3 hari setiap bulan, maka puasa tersebut seperti puasa sepanjang tahun. Ya. Masya Allah ya, 3 hari setiap bulan puasanya seperti puasa sepanjang tahun. Bayangkan ketika puasa Ayyamul Bid ini dilakukan di bulan haram, di bulan Rajab. Ya. Tentu mendapatkan pelipat gandaan pahala yang luar biasa ya. Entah ya menjadi pelipatan
usia ibadahnya. Jadi kalau 3 hari setara dengan setahun, ya, maka 3 hari di bulan Rajab ini bisa jadi setara dengan satu tahun 1 bulan mungkin ya, atau mungkin bisa jadi seperti uh, Lailatul Qadar itu ya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin ya. Kita nggak tahu, siapa tahu di bulan Rajab ini puasa Ayyamul Bid kita ya, karena sesuatu hal ya, karena kemurahan Allah, Allah berikan pelipat gandaan sampai hmm, ratusan kali atau ribuan kali ya. Maka kita manfaatkan sebaik-baiknya ya di tanggal 3, 4, dan 5 Februari ini ya. Hari ini, besok, dan lusanya. Banyak yang bertanya juga ya. Memang puasa Ayam Maulid harus 3 hari ya? Ini memang tidak dikatakan secara eksplisit ya di hadis ini bahwa puasa 3 hari itu adalah puasa Ayam Maulid ya. Jadi keutamaan 3 hari itu ada di hadis ini ya. Tapi Ayyamul Bid itu menyatakan tentang hari-hari putih atau hari-hari yang terang. Itu tidak harus 3 hari ya. Kalau kita dapat 1, alhamdulillah. Dapat 2 juga boleh gitu ya. Ada juga yang bertanya, kalau nggak berturut-turut bisa nggak? Boleh juga ya. Misalnya, bisanya hari ini dan hari lusa gitu ya. Misalnya hari Jumat dan Ahad boleh saja ya. Yang penting kita niatkan ya. Jadi penting ya untuk memasang niat ketika sebelum berpuasa supaya kita dapat pahalanya gitu ya. Karena kan innamal a'malu binniyat ya. Pahala itu tergantung dari niatnya. Ya, insyaallah ya. Ini yang terakhir ya. Mari menanam benih terbaik ya. Benih-benih terbaik di bulan Rajab ini ya. Kita tanam benih terbaik ya. Kita jaga lisan kita dari menyakiti orang lain ya. Kita berpuasa ya dengan puasa yang terus membaik kualitasnya, kita perbaiki ya benih itu ya, termasuk benih sholat ya, meningkatkan khusyuk dalam sholat kita ya, meningkatkan kualitas sedekah kita ya, kualitas dan kuantitas sedekah ya. Jadi mulai dinaikin ya sedekahnya ya. Kemarin mungkin 1.000 per hari, boleh ditambah jadi 1.100 ya, atau 1.500 atau 2.000 per hari ya. Ini benih-benih ya. Sehingga nanti kita bisa memanen buah terbaik di bulan Ramadan ya. Panennya apa? Panennya itu jadi lebih ringan ya. Kalau kita rasa ringannya itu ya, rasa ringan dan rasa nikmat yang terasa di bulan Ramadan. Udah nggak jet lag lagi ya. Jadi kalau orang puasa Ramadan itu kan hari pertama, kedua tuh biasanya ngantuk gitu ya bawaannya. Karena apa? Karena nggak biasa puasa ya. Tapi kalau udah terbiasa ya, kita biasakan di bulan Rajab diperbanyak, di bulan Sya'ban tambah banyak lagi ya. Itu masuk 1 Ramadan itu udah ringan aja gitu ya. Udah nggak jet lag lagi. Karena kalau udah jet lag kan jadi katakanlah jadi tidur di siang hari ya, banyak tidur, akhirnya tilawahnya nggak tercapai gitu ya. Jadi ini benih-benih yang perlu kita list ya. Jadi lebih baik lagi kalau kita bisa membuat list benih apa yang akan kita upayakan ditanam di bulan Rajab ini ya. Maka nanti di bulan Sya'ban ya, benih ini kita siram dengan memperbanyak kuantitas dan kualitasnya. Nanti insya Allah bulan Ramadan ya itu tinggal ditambah aja gitu ya, tinggal nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita keselamatan sampai di bulan Ramadan dengan keberkahan, dengan limpahan berkah ya. Dan tentu saling membantu ya, kita saling membantu untuk mendapatkan Ramadan yang berkualitas di dalam keluarga kita ya, maupun di teman-teman seperjuangan kita. Ya, Allah alami shawab, yang mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini, sebuah pengingat ya, terutama untuk diri saya sendiri, dan tentu mudah-mudahan kita bersama-sama nanti bisa mendapatkan ya benih-benih terbaik di bulan Rajab ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-ibu Salimah dimanapun berada, terima kasih Ibu kepada Ibu Dr. Yulia selaku pemateri yang sudah menyampaikan materi yang kali ini yang sangat bermanfaat ya untuk kita mempersiapkan hari-hari di bulan Rajab ini, di mana bulan yang bulan tempatnya menanam. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya Ibu-ibu. Silakan jika ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan, open mic atau raise hand. Silakan pada ibu-ibu semua. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin silakan ibu-ibu ada? Kita mau semakin Izin mau bertanya. Oh boleh, silakan. Ya, Mbak Artina. Ambil nyetir soalnya di jalan. Nah, itu gimana ya kita memperkenalkan? Saya ini Ken dari Jakarta Timur. Silakan. Silakan. Oh, Bu Niken. Iya, untuk silakan. memperkenalkan bulan Rajab itu tadi seperti apa? Ibadah-ibadah sunnah biar anak-anak nggak jet lag itu gimana ya, Bu? Iya, itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Ibu boleh langsung dijawab. Ya, alhamdulillah ya. Kalau kita ada anak-anak itu sebuah peluang ya, peluang untuk melipat gandakan pahala ya, karena ini bagian dari amal jariah. Jadi Rajab ini kita bisa memperkenalkan kepada anak-anak kita ya bulan menanam ya. Kan sebentar lagi kita mau puasa nih gitu ya. Tinggal biasanya tergantung usia ya. Apakah kita mau, kalau memang masih balita ya, itu kita bisa mengupayakan dengan puasa setengah hari ya. Kadang-kadang kalau sudah terbiasa ya setengah hari di bulan Rajab, tiba-tiba nanti di bulan Ramadan dia maunya penuh. Dan mereka lebih enjoy karena sudah ada pemanasannya. Kadang-kadang kalau nggak pakai pemanasan ya, begitu masuk di bulan Ramadan, hari pertama, kedua, sampai sepekan biasanya ya, itu kita sibuk ya, sibuk membujuk anak-anak. Ya, apalagi kalau udah sore ya. Udah sore itu, aduh, perjuangan banget ya. Mesti nyiapin buka puasa ya, sementara anaknya rewel ya, pengen aku mau buka puasa gitu ya, sampai ada yang sampai ketiduran, ada yang marah sepanjang sore itu. Nah, malah ditakut-takutin biasanya ya. Nanti kalau marah-marah, pahala puasanya habis lo, hilang lo gitu ya. Ini, maka ketika kita membiasakan ya di sejak bulan Rajab, insya Allah ketika masuk bulan Ramadan, anak-anak sudah merasakan nikmatnya gitu, udah biasa aja gitu, karena sebelumnya tinggal di jeda-jeda gitu ya. Dan frekuensi bolongnya itu juga lebih sedikit kalau kita membiasakan anak-anak itu sejak bulan Rajab nyicil puasa. Ayo kita puasa seminggu sekali deh setiap Senin ya. Atau ikut puasa sama Umi atau sama Ibu Senin dan Kamis, tapi setengah hari. Insya Allah seperti itu ya, kita bisa melakukan mereka keutamaan ini ya. Begitu juga bangun malam ya, bangun malam itu juga bisa dicicil gitu ya di bulan-bulan Rajab dan Syaban ini, sehingga nanti ketika kita
puncaknya iktikaf ya, itu kita juga lebih kuat gitu ya, lebih kuat melek, termasuk juga anak-anak ya, anak lebih punya stamina yang lebih baik. Mungkin itu ya, bisa juga tentu reward ya, reward ini juga menjadi sesuatu yang menyenangkan ya. Anak-anak pasti senang banget kalau dikasih rewardnya. Reward. Nanti kalau puasanya penuh, ya dapat hadiah apa gitu ya. Dan ini penting untuk memastikan hadiah itu menarik ya. Karena ada juga anak-anak yang sudah berlimpah gitu ya hadiah itu. Karena udah biasa ya. Katakanlah dia biasa makan es krim ya. Seminggu sekali emang biasa dibeliin es krim. Terus ketika es krim itu menjadi hadiah, itu jadi kayak, ya kan emang udah biasa seminggu sekali juga makan es krim gitu ya. Nah, mungkin ada es krim yang spesial kalau dia berhasil puasa gitu ya. Nah, itu kita juga bisa bertanya ya. Kalau saya kadang-kadang nanya ya, kalian kalau rewardnya mau apa nih Ramadan tahun ini gitu ya. Nah, nanti mereka akan lebih semangat kalau rewardnya adalah keinginan mereka. Ya, reward ya. Kalau anak-anak kan, apalagi yang belum balik, biasanya belum sampai punishment ya. Lebih ke reward ya. Dan tentu menciptakan suasana yang menyenangkan ya. Suasana yang menyenangkan itu bisa ketika berbuka puasa ya. Biasanya ini juga hadiahnya apa ya. Hadiahnya adalah buka puasa yang enak ya. Yang sesuai dengan keinginan mereka ya. Enak itu kan nggak mesti mewah, nggak mesti mahal ya. Tapi sesuai dengan keinginan mereka. Kita bisa mendesain makanan yang biasa aja menjadi sesuatu yang menarik dan menyenangkan ya ketika dihidangkan di meja makan. Ya. Mungkin itu, yang lain mungkin menambahkan. Bunikan berapa putranya yang paling kecil usianya? Iya, Bu Niken. Baik. Sedang tidak di belakang ini kali. Sedang di belakang. Baik, terima kasih pertanyaan dan jawabannya kepada dari Bu Niken yang sudah dijawab oleh Ibu Yulia. Semoga semakin bersemangat ya di bulan Rajab ini untuk bisa menyemangati anggota keluarga kita masing-masing, bukan hanya diri kita, tapi seluruh anggota keluarga ikut bersama-sama menanam gitu ya, menanam kebaikan-kebaikan, baik itu sedekah, perbanyak puasa, berzikir, ataupun kebaikan-kebaikan misalnya berbakti kepada orang tua, kita nasehatin, atau apalagi tuh menolong sesama gitu ya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan bersama keluarga ataupun orang-orang yang kita cintai. Ada lagi ibu-ibu sebelum kita akhiri? Cukup kali ya, Bu Yulia? Ya. Ya, waktu sudah menunjukkan 17. Yang buka puasa mungkin? Ya, mungkin ada yang sedang puasa Yaumul Bir. Baik, ibu-ibu, kita bersama-sama sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa dulu. Doa kali ini kita akan dengarkan yang akan dibacakan oleh Mbak Kartina Rosa. Ya, ini anak milenial yang Masya Allah solihah. Mudah-mudahan kita semua bersama-sama mendengar dan minta petunjuk kepada Allah sehingga ibadah-ibadah dan amal-amal solih kita di bulan Rajab ini Allah ridhoi untuk nanti kita petik di bulan berikutnya. Kepada Kak Kartina Rosa, silakan untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك فتعهدت على نشرة شريعتك وبثك اللهم رابطتها واهدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بقيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم مولى ونعم نصير. اللهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih kepada Kak Kartina Rosa. Saya selaku MC mohon pamit, mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.